Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Apa kabar, Pak? Semuanya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah ya. Ini kelihatannya wajah-wajah bahagia ya, insyaallah semuanya ya. Seperti yang diinformasikan ya sebelumnya, jadi ini tiap Rabu ba'da maghrib kita akan kaji salah satu materi dari materi-materi yang menjadi bahan ajar di pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin. Saya diamanahi untuk belajar bersama kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Mutakalim. Sekarang kita pertemuan yang kedua ya. Nah, kemarin mukadimahnya sudah kita bahas. Siapa itu penulis kitab ini ya, kemudian masa kecilnya, guru-gurunya siapa saja ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke bab inti dari kitab ini di bab pertama, yaitu al-bab al-awwal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limi wa ta'allumi. Selain dari saya diamanahi sebagai rekan belajar bersama kitab Tadhkiratus Sami, intinya ini kitab berbicara tentang adab menuntut ilmu ya, teladan orang-orang dulu bagaimana mereka semangat menuntut ilmu, kemudian fadilah-fadilah dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti bisa kita tiru menjadi bahan bakar kita semua ya, dan seterusnya. Dari maghrib kita sampai Isya itu kaji kitab ini, nanti ba'da Isya seperti biasa kita lanjut ngaji bahasa Arab ya. Senin sampai Rabu itu kebetulan saya yang diamanahinya juga mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Bagi bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang terkendala waktu dan tugas di rumah, misalnya kalau belajar bahasa Arab itu nanti bisa nonton via Facebook ya. Nah, via Facebook sudah diarsipkan oleh teman-teman tim dari pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin. Nah, adapun di samping saya ini adalah kapten ya, dari salah satu tulab pesantren mahasiswa. Dia nanti akan membacanya, nanti saya koreksi bacaannya, nanti saya terjemah insyaallah. Baik ya, kita mulai saja. Ini halaman 35 ya. Judulnya kita baca judul dulu, nanti masuk halaman 37 ke materi inti. Silakan akhi Iqbal. Oh, Iqbal. Aliran wae. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-babul awwal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Ibnu Abbas al-ulama'u fawqal mu'minina bi 700 darajatin. Ma baina ad-darajataini mi'atu 'amin. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Al-ayah. Bada'a subhanahu bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi
وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال وما يعقلها إلا العالمون وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال أولئك هم خير البرية إلى قوله ذلك لمن خشي ربه فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية فينتج أن العلماء هم خير البرية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعنه صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. Ahsan, qiraatuka jaidah ya. Syukran. Baik ya, jadi bacaannya sudah bagus ya. Tinggal ini apa? Tinggal jadi syekh ya. Alhamdulillah. Oke. Bacaannya sudah bagus ya. Logat Sundanya sudah mulai menghilang ya. Bahasa Arabnya jadi sudah bagus ya, alhamdulillah. Nanti mungkin yang lainnya bisa digilir ya untuk apa namanya uji nyali gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita masuk bab awal setelah pertemuan kemarin, Rabu kemarin kita masuk ke apa? Muqaddimah ya, pengantar siapa penulis kitab ini. Sekarang kita masuk ke bab pertama mengenai al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limi wa ta'allumi. Sebuah bab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama ya. Keutamaan ilmu dan ulama ya. Fadli itu mudhaf, al-ilmi itu mudhaf ilaih yang tadi malam ya. Tapi cukuplah segitu apa namanya? Nanti di pelajaran bahasa Arab khusus kita singgung nahwunya lebih detail lagi. Jadi kita akan bahas mengenai bab tentang ilmu dan ulama. Jadi nanti siapa itu ulama, apa itu ilmu, nanti kita akan bahas. Bukan hanya di sana kita belajar ilmu dan ulama mengenai keutamanya, juga kita belajar keutamaan ta'limi wa ta'allumi. Kita belajar akan mengkaji mengenai keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Ya, begitulah ilmu tidak boleh terputus. Kalau misalnya kita mendapatkan ilmu itu bermanfaat, apalagi ilmu Islam, ilmu agama, ya, maka jangan berhenti di kita. Harus kemudian diajarkan lagi kepada yang lain, meskipun itu hanya satu huruf. Ya, nah, kalau kita mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ali mengatakan, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan faqat." Kata Ali, saya itu adalah murid hamba dari guru yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Jadi siapapun yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Bisa jadi ilmu yang diberitahukan kepada kita itu batu loncatan, jembatan, pelantara untuk masuk ke tahapan-tahapan ilmu setelahnya. Nah, jadi setelah kita belajar, maka sampaikanlah kepada yang lain. Minimal di internal keluarga kita, di teman-teman kita, di lingkungan kerja kita, gitu kan? Di lingkungan apapun profesi kita, maka sampaikanlah apa yang kita dengar bermanfaat, itu benar, ya, maka kemudian harus diajarkan kembali. Dan namanya mengajar bukan hanya di kelas, ya. Yang namanya mengajar bukan hanya di ruang tertutup yang formal, yang eksklusif, tapi juga misalnya di ruang lingkup aktivitas kita
ketika kita memberitahukan kepada orang lain seakan-akan itu juga masuk ya ke bagian dari mengajarkan. Jadi jangan minder, Pak Ustadz saya itu bukan guru ya, saya tidak bisa mengajarkan kembali gitu. Nah, jadi bukan mengajarkan formal gitu kan, pakai sepatu, pakai dasi dan seterusnya, tetapi juga yang harus kita lihat adalah substansi dari apa yang kita sampaikan, tak terbatas ruang dan waktu serta tempat. Nah, kita akan bahas ya mengenai keutamaan ilmu ulama ya, kemudian keutamaan mengajar dan kemudian keutamaan belajar ilmu. Dari yang dibaca itu halaman 37 ya oleh saudara saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Ini yang menjadi ikon salah satu ayat yang menjadi motivasi supaya kita mengusahakan dalam satu hari itu ada waktu untuk menuntut ilmu. Meskipun kita profesinya beda, gitu kan? Ada mungkin yang profesinya A, B, C dan D, tapi kemudian jangan melupakan menuntut ilmu. Oke? Sudah kemarin kita bahas kan, ada yang jauh-jauh rela melakukan perjalanan dari Madinah ke Mesir hanya untuk satu hadis. Ya. Kita belajar di sini bukan hanya satu hadis lagi, tapi banyak Al-Quran ya, banyak hadisnya dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah itu maf'ulun bihnya darajat. Nah Allah Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang yang beriman dan juga berilmu. Beriman itu sudah cukup bagus itu kan? Dia mengatakan dia muslim, dia mengatakan dia rajin ibadah, beriman. Tapi kalau misalnya orang yang beriman itu dibalut dengan berilmu, ya, maka Allah lebihkan di antara mukmin-mukmin yang lain karena dia memiliki ilmu. Nah, hadirnya kita di sini adalah dalam rangka untuk menggapai itu semua. Oke. Nah, qala Ibnu Abbas mengomentari ayat itu. Ibnu Abbas itu Pak ahli tafsir. Ahli apa? Ahli tafsir. Berarti kalau ahli tafsir dan dia adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau ahli tafsir berarti dia sahabat belajar tafsirnya bersama siapa? Hah? Bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Nah, bayangkan Pak, dia selesai belajar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 30 juz. Berapa juz? 30 juz. Imam Ad-Dahabi menceritakan mengenai Imam Ibnu Abbas ini, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kecuali umur Ibnu Abbas baru sekitar 12 sampai 13 tahun. Nah, seberapa tahun Pak Yuswan teh? 12 sampai 13 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 14 tahun. Tapi yang paling kuat itu 12 tahun. Nah, jadi Rasul wafat saja usianya baru berapa tahun? 12 tahun. Dan belajar dengan Nabi SAW intensif dari mulai awal Al-Quran itu usia 8 tahun. Jadi 8 tahun memulai konsentrasi belajar tafsir dengan Nabi SAW, gitu kan? Dan berakhir ketika usia beliau 12 tahun. Berarti berapa tahun? 4 tahun. S1 jadi profesor langsung ya teman. S1 teh jadi magister ilmu keilmuan, ilmu tafsir. Tentu Ibnu Abbas itu beliau bisa lebih unggul dibandingkan sahabat yang lain karena doa Nabi SAW. Nabi mengatakan, itulah yang tadi saya doakan di awal mukadimah. Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas ini, anak ini dalam urusan apa? Agama, dan ajarkanlah dia apa? Ta'wil atau bagian dari rumpun tafsir. Jadi tidak diragukan lagi ketika Ibnu Abbas mengomentari ayat Al-Qur'an, ya, itu dia belajarnya langsung dari sang pemilik wahyu, sang penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Jadi seperti itu Pak, anak-anak remaja di zaman kebesaran Islam itu seperti itu pendidikannya. Selalu bermula dari Al-Qur'an. Nanti ketika zaman Abu Bakar, beliau itu diangkat jadi sekretaris negara. Ya, tanpa melalui orang dalam. Beliau menjadi sekretaris negara di usianya kurang lebih 13 tahun. 13, kemudian di zaman Umar dilanjutkan lagi. Ibnu Abbas itu bahkan di zaman Umar itu, kalau Umar memiliki persoalan negara, maka yang diundang adalah anak-anak muda. Ya. Maka yang diundang adalah anak-anak muda. Nah, tokoh yang menjadi bahan pertimbangan Umar bin Khattab terhadap keputusan negara, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Nah, itu berbicara karena bukan pengalaman. Kenapa Umar memberi kepercayaan kepada Ibnu Abbas? Bukan pengalaman, ya. Karena kan banyak juga yang berpengalaman yang usianya di atas Ibnu Abbas, tapi berbicara lihiddati uqulihim, karena memang ketajaman akal anak muda itu selalu kreatif dalam menyelesaikan masalah. Apalagi Abdullah bin Abbas itu pasti ucapannya adalah qala Allah, qala Allah, qala Allah. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Itulah yang menjadi pertimbangan kenapa Umar itu mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai sekretaris negara, ya, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Imam Ibnu Abbas mengomentari ayat tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ibnu Abbas mengatakan al ulama'u fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Bahwasanya para ulama, ya, itu lebih unggul daripada orang-orang beriman biasa 700 derajat. Berapa derajat? 700 derajat. Bisa mi'ati darajatin. 700 derajat. Ma baina darajatain mi'atu am. Ya. Di antara derajat itu berapa tahun? 100 tahun. Jadi berapa? Etangna di bumi, ya. 70.000. Oke. Jadi lihat ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, meskipun tanpa sanad, tapi banyak para ulama yang justru mengutip perkataan Ibnu Abbas ini. Jadi kenapa para ulama itu disebutkan dalam ayat itu Allah tinggikan derajatnya? Karena memang posisinya seperti itu. Berbeda dengan orang beriman biasa. Ayat berikutnya ini di surat Ali Imran, ya, ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya. Jadi Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Demikian dengan malaikat, itu kan, kemudian penuntut ilmu. Nah, di sini bada'a subhanahu binafsi. Allah memulai bersaksi itu dengan zatnya, dengan dirinya sendiri. Wasanna bi malaikati. Yang kedua, malaikat. Wasallasa bi ahli ilm. Yang ketiga adalah para ahli ilmu. Jadi Allah, malaikat, kemudian para ahli ilmu. Ahli ilmunya yang beriman, ya, tadi sudah disebutkan. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalan wa nublan. Kata penulis, yang demikian itu sudah cukup bagi mereka akan kemuliaan mereka, keutamaan mereka, keluhuran mereka, wa nublan, dan kehormatan mereka. Jadi ahli ilmu, ulama itu, ya, itu disejajarkan derajatnya, keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat, bayangkan. Ya. Jadi hadirnya bapak-bapak di sini, kita semua ibu-ibu di antara sekian banyak hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan pemirsa yang ada di rumah, ya, itu adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, ya, ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Coba Pak, benten tuh orang antawis, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu sama? Tentu saja berbeda. Bayangkan, bukan masalah agama saja, yang bukan masalah agama pun tentu beda. Orang yang misalnya memiliki ilmu dalam keahlian tertentu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu dalam keahlian itu beda.
dan bakal ketahuan orang yang ahlinya. Nu jago silat gitu kan, sudah mencapai derajat yang paling tinggi di perguruan silatnya, dia akan bisa menilai ketika orang-orang yang baru pertama kali belajar silat, dari gerakannya sudah kelihatan. Oh, misalnya ini mah masih masih awam gitu kan. Karena pasti berbeda. Nah, apalagi dalam masalah agama gitu kan. Kita akan lihat bagaimana orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu itu akan kelihatan dan tidak sama. Oke? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kalian kepada orang yang berilmu jika sekiranya kalian tidak tahu. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu, maka kita harus bertanya kepada orang yang lebih tahu. Dalam urusan dunia pun juga sama, ya. Kita misalnya ingin ahli di bidang teknik A misalnya ya, maka kita harus bertanya kepada orang yang memang berkecimpung lama di sana dan memang jadi spesialis gitu. Tidak mungkin kita misalnya menanyakan teknik A nanya ke bidang teknik yang lain gitu. Demikian juga dengan agama, kalau misalnya kita ingin bertanya mengenai agama, maka kita harus pandai-pandai juga bertanya kepada ahli ilmu di bidang agama. Oke. Waqala, Allah berfirman dalam ayat lain, wa ma yaqiluha ilal alimun, dan tidak ada yang bisa berakal ya kecuali orang-orang yang berilmu. Tidak ada orang-orang yang bisa memanfaatkan akalnya kecuali orang-orang berilmu. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas yang bisa masuk ke dalam hati orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Dan sering kita lihat itu kan orang-orang yang betul-betul berilmu ketika melihat keistimewaan dalam Al-Qur'an banyak yang masuk Islam. Ya. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, hanya saja yang takut kepada Allah di antara hambanya itu adalah para ulama, para ahli ilmu. Ya. Al-ulama di sana jadi fa'il dari yakhsha ya. Jadi hanya saja yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hambanya itu adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu. Oke. Nah, waqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di ayat yang lain, ulaika hum khairul bariyah. Sebab para ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu itu mereka itu adalah makhluk terbaik, manusia terbaik. Oke, kita sepakati ya, orang yang berilmu itu manusia terbaik dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Para ulama itu, orang-orang yang memiliki ilmu itu, itulah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtadat al-ayatani annal ulama'a hum alladziina yakhshawna Allah taala. Maka dua ayat yang tadi itu menunjukkan bahwasanya para ulama mereka itulah yang sebetulnya takut kepada Allah. Makanya kalau misalnya sekarang kita lihat orang yang diberi predikat di masyarakat dia itu adalah ulama, tapi kemudian karakteristiknya seolah-olah dia tidak takut kepada Allah, bukan ulama. Karena puncak ulama itu adalah yakhsyallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah bisa kita lihat dalam muamalahnya. Takut kepada Allah bisa kita lihat dalam keputusan-keputusannya. Oke? Apakah keputusan-keputusan, akhlaknya, kebijakan-kebijakannya itu malah melenceng dari aturan-aturan Allah? Ya? Ataukah dia cuma numpang saja untuk mendapatkan predikat tersebut supaya bisa mendapatkan sanjungan dari masyarakat? Maka puncak dari ulama itu sekali lagi harus yakhshallah. Oke? Baik. Wa annal ladzina yakhshawna Allah taala hum khairul bariyah, dan orang-orang yang takut kepada Allah itulah manusia terbaik. Oke? Nah, fayantuj. Maka alhasil annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka kalau misalnya kita tarik kesimpulan dari ayat-ayat yang tadi, kita bisa melihat bahwa para ulama itu adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk. Ustaz, saya agak bisa jadi ulama misalnya. Saya dulu masa muda saya habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kalau misalnya kita dulu pernah menyia-nyiakan waktu kita, usia kita, maka sisanya jangan
sia-siakan lagi, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau misalnya tidak bisa digapai semua, jangan ditinggalkan semua. Lebar, Pak. Ya. Ini adik-adik semua yang seusiaan dengan saya, ya, apalagi harus waktunya dipres berkali-kali lipat untuk menuntut ilmu. Dan semua yang berkontribusi untuk para penuntut ilmu itu juga sama akan mendapatkan ganjarannya. Mungkin kita tidak bisa datang ke satu tempat untuk menuntut ilmu karena kita terbatas oleh waktu, misalnya hanya mungkin bisa satu hari sekali, itu pun setengah jam misalnya ya, atau misalnya mungkin satu pekan sekali. Tetapi kita bisa berkontribusi menggunakan yang lain, bisa dengan misalnya tenaga, bisa dengan finansial, bisa dengan makanan dan yang lainnya untuk mendukung sarana prasarana orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, ada kitab bagus Pak, judulnya Mafatihur Rizki fi Dhau'il Quran wa Sunnah, kunci-kunci rizki dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Salah satu di antara yang dapat kita mendatangkan rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala adalah membiayai para penuntut ilmu. Ya, membiayai para penuntut ilmu. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih terdapat dua adik kakak yang berbeda profesi. Yang satu si kakaknya itu dia pedagang Pak, pedagang sukses. Yang satu si adiknya itu dia menuntut ilmu. Maka kata si orang ini ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kakaknya, Nabi, saya itu tidak bisa datang ke majelis Anda, tapi saya titipkan adik saya untuk belajar dengan Anda, menghafal Al-Quran dan seterusnya, ilmu-ilmu Islam itu kan. Ditakdirkan teh cenah dagangan teh cenah laris wae gitu kan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, la'allaka turzaq bihada. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Anda itu diberikan rizki berlimpah itu berkat infak Anda kepada adik Anda. Nah, jadi ternyata si kakaknya dilancarkan itu memang teka waktuan gitu kan, tapi dia bisa mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah itu karena dia menginfakkan hartanya itu untuk para penuntut ilmu, di antaranya yang menjadi adiknya sendiri. Nah, apalagi kita misalnya ya, kalau misalnya kita punya keluarga, punya anak gitu kan, punya adik, punya saudara misalnya ya, jangan kemudian merasa kehilangan ketika kita membiayai para penuntut ilmu. Apalagi kalau misalnya ruang lingkup keluarga kita sudah kita jamin, kita misalnya membiayai siapapun itu para penuntut ilmu, maka setiap penuntut ilmu itu nanti belajar, mengamalkan ilmunya, mengajarkan kembali kepada masyarakat banyak, maka kita nanti akan panen pahala. Bukan hanya panen pahala, tetapi juga rizki kita akan dipermudah. Kapan-kapan kita bahas mengenai buku itu bagus ya, 10 kunci rizki dalam Al-Quran. Dibahas salah satu babnya adalah memberikan biaya bulgoh ya untuk para penuntut ilmu. Nah, kemudian di halaman 38 Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Harus disukun ya, itu yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah anggap baik padanya, maka tanda dari kebaikan yang Allah berikan itu bukan harta Pak. Ya. Jadi kalau seseorang sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang Allah akan berikan pertama kepada orang tersebut ternyata bukan harta. Tapi apa? Dipahamkan dalam masalah agama. Wah, luar biasa tuh. Apakah saya yang misalnya pedagang, saya yang misalnya pembisnis tidak akan mendapat kemuliaan itu? Kita bisa mendapatkan kemuliaan itu dengan hadis tadi. Membiayai para penuntut ilmu siapapun itu, keturunan kita, tetangga kita dan seterusnya. Jadi ciri pertama yang Allah anggap baik itu adalah dia dipahamkan masalah agama. Maka kita semua di sini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk ke arah sana, Pak. Nah, nanti kan tingkat pemahaman agama itu beda-beda, tergantung dari usaha, ikhtiar, ya, dan waktu kita. Ada mungkin yang levelnya 1, 2, 3 sampai puncak, ya. Bagi kita sebetulnya tidak masalah, yang penting ikhtiarnya. Ikhtiar bagaimana kita menjemput kebaikan yang mudah-mudahan itu ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi siapa yang Allah anggap baik, maka Allah akan berikan kepadanya itu pemahaman terhadap agama.
Jadi kalau misalnya bapak-bapak punya cucu, gitu kan, cucu itu terlihat potensinya dia pandai agama, jangan kemudian disia-siakan, harus disupport. Ya, suatu saat kita juga akan bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita usahakan. Wa anhu Nabi SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Okay. Fahasbuka bihadihi darajati majdan wa fakhran, maka cukup bagimu dengan derajat yang tadi itu menjadi kemuliaan dan kebanggaan. Wa bihada rutbati syarafan wa dzikran. Dengan martabat yang tadi itu seseorang bisa lebih mulia dan bisa kemudian menjadi nama baik bagi orang tersebut. Fakama rutbata fawqa rutbatin nubuwati, ya, sebagaimana tidak ada tingkatan sebagaimana la rutbata fawqa rutbatin nubuwah, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan para nabi. Nah, berarti setelah nabi siapa pewarisnya? Para ulama. Oke. Tapi para ulamanya bukan yang makoli itu kan? Nah. Oke, fala syarafa fawqa syarafi warisitil kan rutbati. Maka tidak ada yang lebih mulia tingkatannya daripada kemuliaan orang-orang yang mewarisi tingkatan nabi itu. Nah. Oke ya. Jam berapa Isya itu? 4 menit lagi ya. Baik, saya saja yang baca ya. Tanggung ini. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma dzukira indahu rajulani, ya, ketika disebutkan di samping Rasul ada dua laki-laki, ahaduhuma abidun wal akhar alimun. Yang satu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah ahli ibadah, yang satu lagi ahli ilmu. Jadi ayah ahli ibadah, ayah ahli ilmu. Faqala, Nabi SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, kata Nabi. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, keutamaan orang yang berilmu di sampingku ini dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah itu seperti kemuliaanku, ya, di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Ya. Jadi ini bahasa bahasa hiperbola dari Nabi SAW, tapi sesuai dengan realita. Jadi orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin ibadah itu seperti kemuliaanku dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangkan Pak. Ya. Tapi ini jangan dijadikan dalil, udah aja lah diajar we tong ibadah. Nah itu lepas. Ya. Harus dikolaborasikan dua-duanya. Nya, naon namina teh berilmu, oke. Ibadah. Hadis terakhir ini jadi motivasi bagi kita. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqun min turukil jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menempuh perjalanan menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mempermudah baginya jalan, diberikan jalan menuju apa? Surga. Pak, ada tariq, ada syariah, ya. Nah, ini dipelajari di leksikologi, ya, di perbandingan makna. Ada syari, ada tariq. Kalau disebut syari itu jalan besar. Syari. Nah, yang di depan itu, yang suka macet itu namanya syariah. Tapi kalau misalnya gang itu tariq. Nah, itu kan. Apa coba maksudnya? Ini harus dipahami dengan balaghah. Jadi jalan menuntut ilmu itu kecil, Pak. Tidak semua orang bisa masuk. Mungkin kita bentrok dengan agenda pekerjaan kita, mungkin kita bentrok dengan agenda, makanya tidak semuanya orang masuk. Tetapi karena jalannya sempit itu, kemudian kita bisa masuk, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Ya. Kemudian wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi li ridallahi anhu. Kemudian malaikat akan mengepakkan sayapnya kepada kita semua yang sedang menuntut ilmu, tujuannya adalah memberikan ridho dari Allah kepadanya. Nah, jadi di samping kita kanan kiri itu ada malaikat, tapi tidak terlihat, ya. Nah, jangan diajak ngobrol dengan bahasa Suryani, ya, karena memang itu gaib. Nah, para malaikat mengepakkan sayapnya kepada kita semua, menaungi kita itu,
ya, itu memberikan ridho kepada kita semua selaku para penuntut ilmu, ya. Masya Allah, tidak terasa ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya, Bapak, Ibu ya, para tulab semua. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Itu masih potongan hadis. Insya Allah nanti pekan berikutnya kita akan coba bahas sisa dari hadis yang terpotong itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan yang kita ikhtiarkan ini amal soleh untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.